Bapak Ibu Dewan Guru, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya untuk bisa bersama-sama berkumpul di lab komputer. Tentunya puji syukur tidak lupa kita panjatkan pada Allah SWT. Hari ini kembali lagi kita diberikan kesehatan untuk bisa bersama-sama berkumpul di lab komputer dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif itu seperti apa dan bagaimana penerapannya di dalam sekolah. Tapi sebelum itu kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan ini semuanya lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Kalau kesiswaan pasti akan tahu sekali apa sih yang dimaksud dengan budaya positif. Kira-kira apa? Menurut Bapak Ibu, apa saja? Apa kira-kira Pak Asri? Kalau budaya positif itu apa? Pembiasaan positif. Pembiasaan positif boleh. Yang lainnya, apakah di sekolah kita sudah ada budaya positif? Sudah. Contohnya apa? Menyambut siswa, apel pagi. Nah, pentingnya apa? Pembentukan karakter. Jadi pembentukan karakter untuk siswa itu dimulai dari pembiasaan. Pembiasaan yang ada di sekolah kita itu bisa muncul kalau ada motivasi diri sendiri, bukan motivasi dari luar. Itu akan kita bahas nanti tentang motivasi manusia itu ada dua, yaitu budaya positif. Jadi kita sebagai seorang guru tugasnya itu tidak hanya mentransfer ilmu saja, tapi kita bisa bagaimana merubah karakter anak, pembiasaan anak yang tadinya dia tidak paham menjadi paham, pembiasaan yang tadinya dia tidak biasa menjadi terbiasa dengan menuntun dia untuk memotivasi diri ya, bukan memotivasi yang lainnya. Artinya anak itu harus mempunyai motivasi diri. Sama dia tidak mempunyai motivasi diri, kita akan kesulitan untuk merubah karakter anak. Itu sedikit tentang budaya positif. Selanjutnya, pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Jadi ini adalah poinnya. Kita tugasnya tidak hanya mentransfer ilmu. Seperti saya guru matematika. Tugas saya tidak hanya mentransfer pelajaran matematika itu seperti apa, tapi saya juga bertugas bagaimana menciptakan lingkungan sekolah itu yang dia berpusat pada anak. Nantinya anak itu belajar itu akan santai, senang, intinya seperti itu. Nah, di dalam budaya positif itu ada beberapa konsep utama yang akan saya bahas pada saat ini. Jadi yang pertama itu ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini tentang pembelajaran. Yang kedua ada tentang disiplin positif yang kita lakukan, tapi kita itu tidak memahami. Itu yang saya pelajari di dalam CGP. Saya berawal dari CGP yang asalnya itu asal-asal saja. Tapi ternyata di saat saya sudah masuk, saya mendapatkan ilmu ini semuanya. Dan itu sebenarnya baik untuk kita. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau kita ketahui, Bapak Ibu mengetahui pembelajaran itu jenisnya ada dua. Yang pertama apa? Ada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ada pembelajaran yang berpusat pada siapa? Ada student center, ada teacher center. Jadi ada dua. Sekarang kita merefleksi diri sendiri terlebih dahulu. Selama ini pembelajaran yang sudah kita laksanakan, apakah berpusat
berpusat pada peserta didik ataukah berpusat pada teacher center? Seperti saya di sini tidak menggurui, tidak menjudge diri saya yang paling benar, itu tidak. Tapi saya di sini sama-sama belajar. Karena saya sendiri dalam pembelajaran matematika tidak selamanya saya itu menggunakan student center. Awalnya saya juga menggunakan teacher center. Pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan murid berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Pembelajaran diferensiasi, karena dalam pembelajaran diferensiasi itu semuanya berpihak pada murid. Kalau Bapak Ibu mengingat, murid itu ada beberapa cara dia belajar. Ada yang auditory, ada yang dia itu kinestetik, ada yang dia itu visual. Nah, itu adalah macam-macam jenis cara belajar anak, di mana kita sebagai seorang guru harus bisa mengikuti zamannya, bagaimana kita harus merubah dalam proses pembelajaran yang tadinya student center, sekarang kita terbalik, yang tadinya teacher center, kita sekarang berubah ke student center. Ribet ya kalau bahasa Inggris, Pak. Di saat kita belajar, di saat kita mengajar, kita posisinya guru itu sebagai teacher center atau student center. Kalau memang masih di teacher center, ayo kita sama-sama merubah paradigma itu untuk belajar ke student center. Saya pun juga sedang belajar. Itu pembelajaran dengan paradigma baru. Yang selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, miskonsepsi itu apa ya bahasa Indonesianya? Salah konsep, iya salah konsep. Miskonsepsi tentang teori kontrol itu biasanya guru itu berilusi, guru itu mengontrol murid. Terus guru itu mempunyai ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Mengontrol murid itu maksudnya apa? Kita mendikte murid untuk melakukan hal yang baik. Siswa itu melakukan, tapi bukan dari hatinya. Dia melakukan karena dia takut, terpaksa, tidak dari motivasi dirinya. Artinya dia melakukan itu mendapatkan motivasi ekstrinsik dari luar. Makanya ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contohnya seperti apa kalau di dalam siswa? Guru merayu, misalkan anak tidak mengerjakan tugas, dirayu tuh, ayolah nak mengerjakan tugasnya, nanti kamu udah dapat nilai apa segala macam. Akhirnya anaknya terbujuk enggak? Terbujuk, karena dia mendapatkan penguatan efektif, padahal itu kurang. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan motivasi dalam dirinya. Dia hanya mendapatkan motivasi dari luarnya saja. Yang berikutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Biasanya kita kalau sebagai guru, tidak hanya Bapak Ibu, saya pun juga seperti itu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi itu hanya sekedar ilusi saja. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Karena kalau kita di rumah begitu, ayo kamu belajar, ayo kamu nyapu, ima bla 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 bla, apa segala macam yang disampaikan. Yang ada dalam diri kita yang tertanam, saya ini orang dewasa, jadi saya berhak memaksa. Sama seperti di sekolah, Bapak Ibu adalah guru di sini. Bapak Ibu berhak memaksa. Nah, itu adalah miskonsepsi yang harus kita hilangkan. Jangan sampai ilusi-ilusi ini akhirnya
tidak menguntungkan ke siswa. Seperti itu. Selanjutnya itu ada disiplin positif. Disiplin positif itu kalau kita sering mendengar kata disiplin, apa yang tersirat dalam pikiran Bapak Ibu? Kalau disiplin, kira-kira Bapak Ibu yang tersirat itu apa? Tanggung jawab, aturan, ya kan? Aturan. Kalau ada aturan pasti tata tertib. Kalau ada aturan pasti ada apanya? Konsekuensi, sanksi. Nah, itu disiplin. Padahal kalau kita lihat di KBBI, kalau tidak salah itu ya, disiplin itu berasal dari kata disiplina. Memiliki tanggung jawab, berharap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Sama seperti Bapak Ibu, jika di sekolah Bapak Ibu menyampaikan ke anak-anak untuk datang lebih pagi, tapi kita sendiri datangnya siang. Padahal disiplin itu dimulai dari diri sendiri. Nah, sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Jadi kita itu berharapnya anak-anak itu nanti lulus, mereka tuh mempunyai disiplin diri sendiri terlebih dahulu, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Karena nilai-nilai kebajikan itu artinya apa? Nilai-nilai yang bagus-bagus. Di sini saya memberikan 3 contoh nilai kebajikan yang ada. Yang pertama ada nilai kebajikan apa yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sementara ada di IBO Primayas program, itu ada juga nilai-nilai kebajikannya itu apa? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sementara di keterampilan hidup atau life skill itu nilai-nilai kebajikannya itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan kayak disiplin, toleransi, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ya. Berikutnya kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu membutuhkan kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan manusia yang ada, ya. Jadi nanti Bapak Ibu di saat mengetahui ternyata manusia itu mempunyai 5 kebutuhan, Bapak Ibu akan mengetahui siswa itu sebenarnya kebutuhannya itu apa dan cara menanganinya itu seperti apa. Antara siswa 1 dengan siswa 2 itu tidak bisa disamakan, karena kita konteksnya sekarang ini adalah bersama dengan siswa. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti sesuai dengan keinginan kita. Terus seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
Sekarang 5 kebutuhan dasar itu apa saja? Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, ada penguasaan. Yang keempat, ada kebebasan. Dan yang kelima, ada kesenangan. Sekarang contoh dalam di sekolah itu seperti apa? Bertahan hidup. Jika seorang siswa, jika Bapak Ibu menemui ya, di salah satu kelas ada siswa yang setiap hari itu dia mengambil makanan temannya. Nah, artinya anak tersebut kebutuhan dasarnya itu bertahan hidup. Jangan sampai anaknya lemas apa segala macam, kita sudah suzon ya, karena saya juga biasanya seperti itu. Anaknya kepalanya digerakkan, apa tadi malam kamu main game ya? Padahal sebenarnya dia lapar. Jadi minimal kita sebagai seorang guru tahu, oh ternyata dia lemas itu karena dia lapar. Oh mungkin dia tidak dimasakkan. Apakah itu ada? Ada anak yang sampai dia tidak dimasakkan orang tuanya, itu ada. Dan itu efeknya nanti di sekolah. Yang kedua itu ada kasih sayang dan rasa terima dan rasa diterima. Contohnya di dalam sekolah itu apa? Misalkan Bapak Ibu kerja kelompok. Di dalam kerja kelompok ada satu anak yang dia itu diem aja, nggak mau ngobrol, nggak mau apa gitu. Karena dia itu merasa, ih kok si itu nggak mau ya berteman dengan saya, kok dia hanya berteman dengan kelompok yang lain ya. Nah, itu artinya dia itu kebutuhan dasarnya itu kasih sayang dan rasa diterima. Dia tuh pengen mendapatkan kasih sayang, pengen diterima di teman-temannya. Begitu juga dengan anak-anak yang bermasalah di BK. Pasti ada tuh anak yang sengaja mencari celahnya bagaimana biar dia itu diperhatikan. Dia butuh kasih sayang. Bisa jadi dia di rumahnya tidak mendapatkan kasih sayang, jadi dia butuh kasih sayang gurunya, butuh kasih sayang wali kelasnya, butuh kasih sayang guru BK-nya. Nah, yang ketiga penguasaan. Penguasaan itu biasanya boring sekali, pasti lelah begitu. Ternyata anak-anak itu juga butuh kesenangan. Di saat saya masuk di salah satu kelas dengan kondisi saya yang luar biasa semangat, saya tidak pernah tersenyum, saya yang hanya mengajar saja, ternyata efeknya itu ada. Ternyata dia itu hanya sesaat saja, tapi di saat saya keluar, mereka tuh tertawa terbahak-bahak. Ternyata selama dia belajar matematika 2 jam, dia tuh menahan tertawa, pengen juga dia itu bercanda dengan saya, pengen juga dia itu menyampaikan pembelajaran yang dikaitkan dengan permainan atau menyenangkan, biar kita senyum-senyum aja, biar anak-anak itu bahagia juga di saat kita mengajar. Jadi ini 5 kebutuhan dasar di mana Bapak Ibu minimal harus mengetahui si anak A, si anak B itu jangan sampai salah penanganan di saat dia ada masalah. Kebutuhan dasarnya itu apa? Ya. Yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku tadi sempat saya singgung sedikit. Itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia itu ada 2 jenisnya Bapak Ibu. Yang pertama ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Untuk menghindari tidak nyaman dengan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Itu motivasinya ekstrinsik. Jadi kayak misalkan anak-anak itu melakukan segala sesuatu karena dia takut dihukum. Itu bukan motivasi dalam diri, tapi mendapatkan motivasi dari luar.
mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di saat Bapak Ibu di kelas memberikan penghargaan yang mendapatkan yang duduknya paling rapi, dia nanti akan mendapatkan poin plus misalkan. Itu juga bukan motivasi dari dalam diri, tapi motivasi ekstrinsik. Antara motivasi ekstrinsik dengan intrinsik itu yang lebih bagus mana? Yang lebih bagus itu adalah motivasi intrinsik. Tapi apakah boleh menggunakan motivasi ekstrinsik? Boleh, tapi alangkah lebih baiknya kita menggunakan motivasi ekstrinsik. Jadi kita memberikan motivasi yang bisa menggugah untuk anak sendiri. Tapi ya pastinya itu membutuhkan waktu yang lumayan lama ya. Nah, dari motivasi intrinsik itu muncul 3. Yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu seperti apa? Dia terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi dia mempunyai konsekuensi. Sikap guru itu memonitor. Jadi gurunya itu memonitor selalu. Contohnya tata tertib kita. Tata tertib kita, saya selama di SMP Negeri 3 itu belum pernah kita berdiskusi masalah tata tertib, apakah dia itu termasuk hukuman ataukah dia itu konsekuensi. Antara hukuman dengan konsekuensi itu lebih bagus mana? Yang pasti yang lebih bagus adalah konsekuensi. Apakah hukuman itu bisa kita laksanakan semaunya sendiri? Tidak terencana dan tiba-tiba. Jadi siswa itu tiba-tiba aja dikasih, kamu datang terlambat, lari sudah di lapangan 10 kali. Artinya itu tidak ada kesepakatan antara siswa dengan pihak sekolah. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi, misalkan anak terlambat datang ke sekolah tidak mengikuti apel, maka konsekuensinya adalah dia membersihkan lapangan. Apakah boleh? Boleh. Apakah itu hukuman? Bukan. Dia konsekuensi. Dengan catatan sebelumnya sudah ada komunikasi antara pihak sekolah dengan anak dan juga orang tua bahwa semua tatib kita yang ada itu mempunyai konsekuensi masing-masing. Jadi kalau misalkan anak tidak menggunakan topi di saat apel, konsekuensinya itu apa? Anak tidak, kita tidak boleh menggunakan kata tidak ya, yang kata-kata positif gitu. Jadi semua tatib yang ada itu harusnya ada konsekuensinya. Jadi anak itu akan tahu, oh di saat saya datang terlambat, saya nanti konsekuensinya menyapu halaman. Oh di saat saya datang terlambat, saya nanti konsekuensinya apa? Nah itu yang harus kita evaluasi dari tata tertib sekolah kita. Apakah memang sudah ada konsekuensi dari tatib yang ada, ataukah kita itu bersifatnya hukuman? Kalau hukuman dia tiba-tiba. Lalu bagaimana kalau misalkan dia sistemnya poin? Sekolah-sekolah itu banyak sistemnya poin. Sistem poin itu tidak dilarang ya, tapi ada rambu-rambunya. Kalau misalkan anak terlambat 1 kali, minimal kita tahu dulu kebutuhan dasarnya dia itu apa. Konsekuensi di saat terlambat datang itu apa? Apakah sekali terlambat dia langsung mendapatkan poin? Apakah dia 2 kali terlambat? Mengerti perbedaan hukuman, konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi.
restitusi itu nanti berhubungan dengan kita sebagai seorang guru dan juga orang tua. Nah, yang berikutnya ada 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, ternyata kita sebagai guru itu ada posisinya. Yang pertama itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada pemantau, yang keempat ada teman, dan yang kelima ada manajer. Sekarang Bapak Ibu bisa merefleksi diri sendiri terlebih dahulu. Dari kelima posisi kontrol guru ini, kira-kira posisi kita itu sekarang ada di mana? Kalau saya secara pribadi, saya itu ada di penghukum. Kenapa? Karena saya sering sekali menghukum anak-anak di tengah lapangan. Yang kedua, saya itu posisinya juga pembuat merasa bersalah. Karena biasanya ada kata-kata yang saya sampaikan ke anak, dia itu, oh iya sih, aku berhenti. Kelimanya boleh. Berarti Pak Bu Renti pernah menjadi penghukum. Saya penghukum Bapak Ibu. Iya, karena saya suka menghukum anak-anak. 1, 2, 4, penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Teman, oke. Nanti Bapak Ibu akan mengetahui apa sih yang dapat dilihat kita itu sebagai penghukum itu yang mana, sebagai pemantau itu yang mana. Yang nomor 1, sama dong Bu seperti saya. Saya juga menghukum. Iya, kita memponis, kita menjatuhkan. Itu sudah termasuk itu ke pembunuhan karakter anak. Tergantung kalimat yang kita sampaikan. Apakah dia membunuh atau dia tidak membunuh. Setelah ini kita akan bahas itu. Mana yang dia itu kata-kata yang sekiranya dia membuat merasa bersalah, mana yang itu pembunuh. Kalau pembunuh karakter itu kata-katanya berarti tajam ya, tajam seperti silet. Sampai karakter soalnya ini yang dibunuh. Nah, kita akan kalikan, makasih ya. Nah, sekarang kata-kata apa yang kita sampaikan? Kalau dia penghukum, dia pasti langsung begini. Kamu tidak mempunyai atribut lengkap. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu penghukum. Kamu keliling lapangan 10 kali. Itu penghukum. Kalau dia pembuat merasa bersalah, bagaimana? Dia bertanyanya begini, berapa kali Bapak Ibu sudah memberitahumu? Kamu selalu mengecewakan Bapak atau Ibu. Itu pembuat merasa bersalah. Pakai intonasinya yang set gitu ya. Jadi 5 posisi kontrol guru itu kita bisa mengidentifikasi apakah kita penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman atau manajer. Itu berdasarkan kata-kata yang kita sampaikan. Kalau dia kata-katanya pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara kamu beli atribut. Nah, di koperasi dan jangan diulangi. Itu pemantau. Karena dia menyampaikannya menghubungkan dengan tata tertib sekolah. Kalau dia teman, ayo dong. Nah, siapa yang sering nih posisinya gurunya ngasih tahu anaknya sebagai teman itu dengan bahasa teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Ya, kali ini ya, kamu ya, kali ini saja. Nah, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat ini lagi. Pernah Pak Asri seperti itu? Enggak. Kalau Pak Asri bilang, kamu ya, kamu. Jadi ini kita 5 posisi kontrol itu bisa diketahui kalau apa yang kita sampaikan. Yang
kita sampaikan. Kalau manajer itu seperti apa? Manajer itu sama seperti kita itu mempunyai perusahaan CEO gitu Bu, Bapak Ibu. Jadi dia itu cenderung ke memanage. Contohnya, apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Itu manajer. Nah iya, bijaksana Pak Asri. Oh, betul. Jadi manajer itu lebih bijaksana, lebih mengetahui siswanya. Karena nanti yang akan di lapangan itu kita semuanya, terutama guru BK, Wakasis, itu pasti akan di lapangan itu akan banyak sekali kejadian-kejadian. Jadi kita bisa mengetahui nanti besok ya Pak Asri ya, di saat besok itu hari apa? Hari Kamis, upacara pramuka nih, pasti kan banyak nih yang nggak bawa tongkat. Kita lihat posisi kita besok itu di mana? Apakah di penghubung, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer? Ya, dari kelima posisi ini apakah ada posisi yang paling baik menurut Bapak Ibu? Mana posisi yang paling baik dan paling cocok digunakan kita sebagai seorang guru? Posisi yang mana? Apakah manajer yang disarankan? Kenapa? Karena dari posisi pemhukum, membuat merasa bersalah, pemantau, teman, itu efek ke anaknya itu berbeda-beda. Kalau dia manajer, anak itu kita ajari cenderung untuk berpikir kritis, mengetahui tanggung jawab dirinya sendiri, apa yang dia lakukan benar atau salah. Begitu. Jadi kalau tadi pertanyaan Bu Nesi, apakah membuat merasa bersalah itu termasuk pembunuhan karakter? Tergantung konteks apa yang disampaikan. Kalau yang disampaikannya itu keji sekali, ya pasti dia akan membunuh karakternya. Tapi kalau yang disampaikannya masih, berapa kali ibu sudah memberitahumu, kamu selalu mengecewakan ibu, itu masih biasa ya. Iya. Jadi saya itu sering sekali menjadi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Untuk manajer, apakah saya sudah pernah? Sudah pernah, tapi jarang sekali. Karena di saat saya menemui siswa yang itu terus mau membunuh karakter. Dia overthinking tadi itu. Overthinking aja Bu Nesi. Enggak Bu, begini. Saya mikirkan ketika kita membuat seseorang itu merasa bersalah, tentu secara psikologis dia merasa tertekan. Nah makanya saya menanyakan tadi, apakah itu sudah termasuk bagian dari membunuh karakter anak? Karena kita secara tidak langsung membuat psikologisnya itu down gitu. Ya nggak sih? Menurut saya sih kalau saya merasa bersalah, saya down Bu. Kayak nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Saya merasa nggak bermanfaat lah. Saya merasa yang saya kerjakan tidak baik lah, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari sini, pembuat merasa bersalah sekali untuk anak, saya rasa itu tidak membunuh karakternya ya. Kalau pembunuhan karakter itu berarti bahasanya sudah Yang baru keluar Pak. Iya, itu kan kasihan, ya kan? Tidak terjadi ya, Bapak Ibu. Ini yang ada, dia baru kemarin bebas. Kok sudah lama lagi katanya bebas baru kemarin bebas. Dan dia itu tidak mau mengakui kesalahannya karena dia tidak merasa melakukan. Makanya dia tidak itu saya mengikuti hanya sampai di situ ya. Jadi tidak sampai ini kita yang karena gara-gara topi sampai membunuh karakter ya Bapak Ibu ya. Jadi sampaikanlah kalimat yang sekiranya itu bisa apa disampaikan itu anak itu merasa bersalah. Tapi tidak disarankan untuk itu. Minimal kalau ada anak yang dia tidak menggunakan topi, Bapak Ibu bisa bersikap sebagai manajer. Manajernya apa?
kenapa kamu berdiri di sini? Ya, misalkan begitu. Tapi kalau nanti untuk anak kita yang siapa itu Miss namanya? Yang duduknya manis sekali. Maria. Kenapa Maria kamu tidak memakai topi? Dia begini. Masa sih? Itu Maria. Nggak tahu. Siapa? Oh sekarang Pak Sigit sama Pak. Harus Pak. Berarti Pak Sigit harus memposisikan sebagai manajer. Ajak dia ngomong terus gitu. Kelas 8. Ini Bapak Ibu ya. Jadi 5 posisi kontrol kita yang ada. Jadi ke depan Bapak Ibu silakan memilih posisi kontrol yang manajer, jangan memilih yang lainnya. Begitu juga dengan saya akan berusaha di tengah lapangan, saya akan tarik nafas panjang-panjang memposisikan diri saya sebagai seorang manajer, bukan lagi sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Bagaimana kalau ini yang mudah? Misalnya tergantung anak-anaknya misalnya. Ya. Misalnya anaknya kadang itu seharian ya, tapi kalau anak kayak tadi itu aja pasti kan banyak emosi. Nah, itu kembali lagi ke tatib kita. Alur. Jadi kembali lagi ke bagaimana kalau misalkan ada anak-anak itu terus yang harus kita revisi itu adalah tatib kita. Contohnya begini, tatib kita itu sistemnya poin, tapi dia tidak pernah dijelaskan jika anak terlambat 1 kali apakah dia langsung poin. Jika ada anak terlambat 2 kali dengan orang yang sama, anak terlambat 3 kali, nah itu kan belum ada. Jadi itu kayaknya harus didiskusikan konsekuensinya itu apa. Kita kan belum pernah mencoba itu. Oke, jadi jangan di sini aja. Nanti dia berpikir Pak, merubah tatibnya dirubah. Nah, yang ini adalah keyakinan kelas. Ini berhubungan antara semua yang tadi sudah disampaikan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Apa kira-kira? Kalau aturan itu kan dia bahasanya seperti ngatur gitu. Apa ya menakutkan anak-anak. Tapi kalau misalnya keyakinan, kita memberikan keyakinan anak-anak bahwa itu ada tanggung jawab lebih meresapi, lebih halusnya gitu. Iya, bisa. Ada yang lainnya? Kenapa kok keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Karena selama ini yang kita dengar itu pasti peraturan sekolah, ya kan? Peraturan di kelas, ya. Kita jarang sekali mendengar keyakinan, itu jarang sekali. Kalau keyakinan kelas itu terlahir dari kesadaran si anak ya, karena dia merasa dia mampu untuk menjalankan konsekuensi yang dia buat. Iya. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Yang tadi disampaikan Bu Desi, kalau keyakinan kelas itu berarti anak itu tuh sudah yakin berdasarkan kesepakatan antara guru dengan siswa. Hanya saja guru kita itu tuh menggolongkan keyakinan-keyakinan yang mereka tuliskan itu ke kesepakatan kelas dengan menarik garis merahnya ke dalam nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai yang bagus-bagus tadi itu yang di depan. Kayak misalkan tidak membuang sampah sembarangan, berarti dia menjaga kebersihan. Kalau menjaga kebersihan itu berarti dia masuk ke dalam apa? Disiplin, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu
keyakinan kelas, berbeda dengan peraturan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Contohnya kemarin Bapak Ibu di kelas 9 itu ada yang beberapa waktu lalu itu kami untuk wali kelas 9 itu membuat kesepakatan kelas khusus satu angkatan kelas 9 karena ada anak kelas 9 yang dia itu apa bahasanya Bu Hendri itu dituduh membuli anak kelas 7 dan menjadi provokator untuk teman yang lainnya. Kesepakatannya hanya saja kita belum menandatangani secara resmi bahwa itu sudah disepakati bersama. Setelah kejadian itu, ternyata anak kelas 9 itu mencoba mengerem diri sendiri karena mereka sudah membuat kesepakatan bersama sebelumnya. Walaupun masih ada ya, karena 250 siswa tidak mungkin semuanya tiba-tiba tidak menyampaikan hal-hal yang membuli atau apa. Karena takutnya anak kelas 9 itu membuli adik-adik kelasnya yang notabene baru masuk. Maka ada kesepakatan khusus kelas 9 satu jenjang. Dan itu akan dideklarasikan, tapi kita belum tahu waktunya. Itu keyakinan kelas, ya. Jadi kalau misalkan tadi Pak Asri bertanya bagaimana kalau misalkan anak itu terus, kita lihat dulu di saat kita menangani si anak itu, posisi kita itu sebagai apa? Apakah sebagai pembuku, ataukah sebagai manajer, ataukah posisinya membuat merasa bersalah? Terus selanjutnya, apakah memang sebelumnya kita dengan si anak itu sudah mempunyai kesepakatan sendiri? Kalau kita tidak mempunyai kesepakatan sendiri, jelas kita akan kesulitan dalam merubah karakter. Begitu Pak Asri ya. Jadi minimal ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Mereka itu tahu ini tahu. Jadi kalau bisa tatip kita yang ada itu kita bisa sharekan ke guru-guru, ke orang tua biar mereka tahu. Kalau bisa ditambah lagi konsekuensinya itu apa. Kalau memang ada poinnya, jika sudah dilaksanakan, jika sudah terjadi pelanggaran lebih dari 3, maka dia akan diberikan poin berapa, misalkan seperti itu. Ya, Pak Asri ada yang mau ditanyakan? Ikut guru negara Pak Asri. Guru coba tadi gitu. Yang sebenarnya bukan berubah semuanya ya, tatipnya karena guru penggerak tidak. Hanya saja di yang tadinya hukuman itu sekarang dia menjadi konsekuensi. Karena hukuman itu tiba-tiba, contohnya begini, pelajaran PJOK, anak-anak ada yang datang terlambat, dia disuruh keliling lapangan sampai 20 kali. Apakah itu hukuman? Hukuman atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena PJOK itu pelajaran di lapangan yang membutuhkan bukan pemanasan, Tidak ada kesepakatan antara guru dan anaknya. tapi boleh karena itu konsekuensinya. Iya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pelajaran matematika saya, anak-anak tidak datang tepat waktunya, saya suruh dia berkeliling ke lapangan 20 kali, itu namanya hukuman. Yang akhir-akhir ini saja yang terjadi di sekolah, ternyata dia melanggar aturan yang dia menyebarkan video porno atau apa dirinya sendiri.
kita bisa mengeluarkan dia sesuai dengan aturan sekolah? Bisa. Kenapa? Karena sekolah dengan anak tersebut sudah ada yang ditandatangani di. Apakah boleh? Boleh, karena memang itu sudah tertuang di dalam KOSP masing-masing sekolah. Jadi tidak ada tidak ada yang mengharuskan kalau di kurikulum Merdeka atau yang lain tidak boleh anak dihukum, itu tidak ada. Hanya saja konsekuensinya itu disesuaikan dengan apa yang dia lakukan dan sudah disepakati bersama. Itu saja. Ya, ada lagi Pak Asri? Kalau Pak Asri mau ada yang ini kan monggo silahkan. Tidak hanya Pak Asri semuanya. Jadi kita berdiskusi nanti ke depannya. Mudah-mudahan di sekolah kita sudah sesuai dengan yang ada. Apalagi kalau kita sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak satu-satunya yang ada di Sangatta Utara. Pasti Bapak Ibu sudah harus tahu mana hukuman, mana konsekuensi, dan mana restitusi. Nah, yang ketiga ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau segitiga restitusi itu kita itu sifatnya seperti manajer. Kita itu ngajak ngobrol dulu. Kalau saya lihat itu sering sekali dilakukan oleh BK. Kalau ada kasus-kasus tertentu, bukan kasus ya, permasalahan siswa tertentu. Identitas, menstabilkan identitas itu murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi ini adalah segitiga restitusi. Jadi ada kalau misalkan kita tidak mempunyai keyakinan atau kita belum mempunyai kesepakatan, kayak misalkan anak kelas 9 yang kami sudah buat kesepakatan bersama. Kalau misalkan ada yang membuli lagi, kami akan menanyakan, rasanya ada part yang ketinggalan. Kita sudah menyepakati bersama untuk tidak boleh membuli. Kenapa kok kalian masih membuli? Nah itu kan ada alurnya. Tapi kalau kita awalnya tidak mempunyai kesepakatan bersama, nah kalau menanyakan keyakinan itu seperti apa? Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Apa kira-kira yang kamu tadi langgar? Itu keyakinan, menanyakan keyakinan. Kalau validasi tindakan itu yang seperti apa? Apa alasan kamu melakukan ini? Jadi dia diarahkan untuk berpikir. Ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau Bapak Ibu misalkan, apakah saya sudah pernah saya pribadi, apakah saya pribadi sudah pernah melaksanakan segitiga restitusi? Saya yakin Bapak Ibu itu sudah melaksanakan, tapi tidak dengan 3 rentetan yang ada. Misalkan saya pernah melaksanakan, tapi hanya 1 saja yang saya laksanakan. Jadi besok lagi diupayakan untuk 3. Tapi apakah semua permasalahan itu harus diselesaikan secara dengan menggunakan segitiga restitusi? Tidak. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Jika ada silahkan. Kita hanya berdiskusi ya, saya tidak menggurui ya. Jikalau saya ada yang salah penyampaiannya, Bapak Ibu mempunyai pendapat sendiri, monggo silahkan kita diskusikan bersama-sama. Tidak ada? Jika tidak ada Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada saya tutup ini.
berada di penghujung sudah. Jadi itu tadi adalah semua kegiatan untuk budaya positif. Saya berharap bukan menyelesaikan tugas saya di CGP ya Bapak Ibu, tapi kita sama-sama. Kita adalah sekolah penggerak, di mana sekolah kita menjadi trend center dari sekolah-sekolah yang lainnya. Berharapnya Bapak Ibu sudah bisa membiasakan untuk berbudaya positif, terutama dalam penanganan kasus siswa. Posisi kita itu ada di mana? Kalau tadi ada keyakinan kelas, kenapa kok harus keyakinan kelas? Namanya yakin itu dari dalam diri kita, sama seperti kita. Kalau di agama kita itu pasti ada. Agama saya Muslim, saya yakin untuk melakukan sholat itu yakin berdasarkan keyakinan. Tapi berbeda jika anak-anak itu tidak yakin dengan dirinya sendiri, sholat itu hanya di sekolah saja. Itu pun dia takut karena Pak Asri. Jadi yakin itu berasal dari motivasi intrinsik anak masing-masing. Karena kita berharap dimanapun anak-anak berada nantinya, tidak hanya di lingkungan SMP 3, kita berharapnya anak-anak itu masih mempunyai motivasi intrinsik masing-masing. Pembiasaannya dia bisa. Kalaupun sekarang dia sholat hanya karena motivasi ekstrinsik, karena takut dipukul, atau datang pagi apel, ada bapak dan tidak ada bapak kepala sekolah, itu kita apel untuk guru yang sudah mempunyai motivasi diri sendiri. Bagaimana kalau misalkan guru yang hanya apelnya datang di saat ada bapak kepala sekolah? Terakhir, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai posisi kontrol saat ini. Kita itu hanya menuntut saja. Kalau di dalam Ki Hajar Dewantara itu, kalau di CGP itu selalu Ki Hajar ya yang disampaikan. Guru itu seperti petani, bahkan metode dengan tanaman duren, dia pasti tumbuhnya tidak akan sama. Tapi kalau kita nanamnya di pupuknya sesuai dengan kondisi anak, kondisi tanaman itu, pasti dia akan tumbuh subur. Jadi kita tidak bisa merubah, tapi kita hanya bisa menuntun, menyiapkan ladangnya bagaimana dia menjadi subur, terus apa saja nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan, itu tugas kita. Jadi belajar itu berdasarkan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Anak yang dia mempunyai gaya belajar kinestetik, di saat bapak ibu mengajarnya dengan audio visual, pasti anak itu akan bingung. Apakah itu ada? Ada. Anak kelas 8 kita kan juga seperti itu. Jadi harus disesuaikan. Itu gunanya kita belajar berdiferensiasi, di mana kita mengedepankan untuk anak pembelajaran bukan lagi teacher center, tapi student center. Begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Jika ada masukan untuk saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Iya, terima kasih. Setelah itu berarti saya harus memposisikan diri. Apa yang saya sampaikan itu pada posisi ini. Ya, apakah sebagai manajer ya, atau nah, jadi kan sudah ada pencerahan hari ini. Jadi harapannya nanti setelah kita kembali ke kelas ya
karena ternyata besok sudah datang. Iya. Tiba-tiba langsung sana di WA, Pak, besok saya sudah harus ke sekolah. Wah, berarti memang kita ini di super stres. Nah, sebenarnya dia bukan galau, dia tidak tahu kondisi Kutai Timur itu seperti apa. Jadi perkiraan dia kalau selesai sanata langsung ke SMP 2. Jadi mungkin perkiraannya ya dari sini ke Bungalon, padahal tidak seperti itu. Nah, karena mungkin sudah selesai di 3 sekolah di daerah zona 3, karena sekolah penggerak SMP itu kan rata-rata di zona 3 ya, zona 3. 2 Kopdem, 3 Talent dan Mega Cipta. Nah, dia mau balik. Kalau begitu lebih baik saya langsung mampir ke SMP 2 Sangat Utara, kalau SMP 3 Sangat Utara. Kalau begitu ya langsung di WA hari ini, besok saya hadir. Hotel terdekat di mana? Tolong ya dijemput. Ya, jadi saya sudah hubungan sama Pak Hendra, tugasnya Pak Hendra besok pagi jemput. Ya jadi besok pagi karena kan masih ada materinya Bu Melpi sama dengan materi-materi yang tadi. Nah, yang utama itu yang saya mau tekankan tadi adalah ya, yang kesepakatan kelas tadi. Ya, supaya di setiap kelas, saya belum memonitor lagi ke kelas-kelas sudah ada enggak atau belum. Nah, sama dengan yang mapel-mapel sudah ada enggak atau belum. Itu minimal harus ada hitam di atas putihnya, bukan hanya sudah dibuat tapi tidak ada dokumen yang disiapkan. Itu harus ditempel di dalam kelas. Ya minimal itu dibuat ya, Bapak Ibu harus ada di kelas masing-masing ya. Terutama wali kelas, kalau guru mapel juga harus ada. Jadi silakan ditempelkan di dalam kelas supaya itu menjadi pengingat bagi anak-anak. Oh ternyata di kelas kami itu sudah menyepakati seperti itu. Ya minimal menjadi pengingat ya, pengingat kita kalau misalnya anak-anak itu melakukan itu. Saya teringat ada satu daerah wisata di Indonesia yang hadir itu adalah orang Singapura. Kalau kita dengar orang Singapura itu kan paling strict ya untuk membuang sampah. Jadi di negaranya itu ya memang tidak ada sampah sih sebenarnya. Maksudnya bukan tidak ada sampah yang berserakan. Karena sistem pengelolaannya sudah ada, tempat-tempat sampah itu sudah ada. Tapi kalau tempat sampah Singapura dengan Jepang saya lihat ya bagusnya Jepang, karena Jepang itu memang sudah tertata, ini sudah ada semua. Nah suatu saat dia ke Indonesia, ternyata apa yang dilakukan? Apakah budaya yang dari negaranya itu dibawa ke kita atau mengikuti budaya kita? Ternyata tidak, ikut dengan cara orang Indonesia. Jadi mereka ya karena di sana ternyata seperti yang disampaikan Bu Moda tadi kata kelas itu, tapi kalau sudah ada minimal besok lah sudah ada kalau kita juga jadi ditempel di ini. Kalau yang sudah ya terima kasih sudah membuat itu. Ya, mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Kita beraplaus lagi